Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran keterampilan menulis berbasis proses menulis dan teori pemerolehan bahasa. Ada 3 hal pokok yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu proses menulis, yang kedua pemerolehan bahasa, dan yang terakhir yang ketiga yaitu pembelajaran keterampilan menulis. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk teman-teman kita simak video berikut ini. Proses menulis. Di sini ada teori proses menulis. Proses menulis adalah tahapan-tahapan kegiatan dalam rangka menghasilkan suatu tulisan, yaitu prapenulisan, penulisan draft, dan revisi. 3 langkah ini bukan merupakan langkah-langkah yang harus berurutan dan bergantian, tetapi dapat juga berjalan secara bersamaan. Kita masuk pada bagian prapenulisan. Prapenulisan ini meliputi penentuan topik, pembatasan topik, penentuan tujuan penulisan, penentuan bahan, dan penyusunan kerangka tulisan. Pertama, penentuan topik. Apakah teman-teman tahu apa itu topik? Topik adalah pokok pembicaraan dalam keseluruhan karangan yang akan digarap. Dalam menentukan topik, ada 2 hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, topik yang dipilih harus bisa ditangani oleh penulis, dan kedua, penulis memiliki keinginan yang besar untuk mengerjakan topik tersebut. Dalam menentukan topik, ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu kemanfaatan dan kelayakan untuk dibahas, kemenarikan bagi penulis maupun pembaca, pengenalan yang baik oleh penulis sehingga mudah untuk dikembangkan, bahan-bahan topik mudah diperoleh dan cukup memadai, serta topik yang dibahas tidak terlalu luas atau sempit. Jadi, topik harus menarik, bermanfaat, dan sesuai dengan waktu yang tersedia. Kedua, pembatasan topik. Cara-cara pembatasan topik pada dasarnya sama, yaitu merinci dan membatasi topik yang bersifat umum menjadi khusus dan terbatas. Topik yang khusus dan terbatas akan mempermudah penulis membuat uraian dengan jelas dan dapat menyelesaikannya. Pembatasan topik dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, tetapi ada 3 model yang dapat mempermudah pembatasan topik, yaitu diagram jam, diagram pohon, dan piramida terbalik. Perumusan tujuan penulisan. Rumusan tujuan penulisan merupakan gambaran bagi penulis dalam kegiatan menulis selanjutnya. Tujuan penulisan tersebut dinyatakan dalam bentuk pernyataan tesis. Lantas, apa sih tesis itu? Tesis adalah gagasan sentral mengenai perihal pokok tulisan yang merupakan landasan bagi kegiatan dalam proses penulisan. Tesis mengandung unsur pernyataan yang berupa kalimat, gagasan sentral, dan pedoman pencapai tujuan tulisan. Keempat, penentuan bahan. Penentuan dan pengumpulan bahan secara terbatas sebenarnya sudah dilakukan pada saat memilih dan membatasi topik. Untuk masalah kecil yang tujuannya sudah jelas dalam pikiran penulis, penentuan dan pengumpulan bahan dapat dilakukan pada waktu penulisan. Tetapi, untuk tulisan yang panjang atau besar, bahan-bahan dikumpulkan sebelum proses penulisan. Pengumpulan bahan tulisan tidak selalu direncanakan sebelum penulisan dilaksanakan. Terkadang, pengumpulan bahan terjadi pada waktu pelaksanaan penulisan. Dan yang kelima, penyusunan kerangka tulisan. Kerangka tulisan adalah rencana kerja yang memuat garis besar dari suatu tulisan yang akan digarap, yang terangkai secara jelas dan teratur. Kerangka tulisan atau karangan sangat bermanfaat bagi penulis. Ada yang tahu kenapa? Karena sebagai pedoman dalam mengorganisasikan idenya, mempercepat proses penulisan, dan mempertinggi kualitas bahasa pada tulisan. Jadi, agar menghasilkan tulisan yang baik, sebelum kegiatan menulis, penulis harus lebih dulu memikirkan dan menyusun kerangka tulisan secara seksama.
B. Penulisan draft. Dalam draft, ada paragraf yang berfungsi sebagai pendahuluan, ada juga beberapa paragraf yang berfungsi sebagai isi tulisan, dan ada juga paragraf yang berfungsi sebagai penutup. Pembahasan terakhir yaitu C. Revisi tulisan. Dalam revisi tulisan ini, ada yang mencakup isi, retorika, kebahasaan, sekalipun bisa juga sebagian dari unsur-unsur sebuah tulisan. Dan di sini kita juga akan membahas tentang prinsip-prinsip proses menulis. Pada prinsipnya, proses menulis ini mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, pra-penulisan, yang kedua, penulisan draft, yang ketiga, revisi tulisan. Pelaksanaan suatu pembelajaran ini sudah sesuai dengan basis yang digunakan. Basis pembelajaran ini suatu dasar pijakan suatu pembelajaran. Untuk itu, ada 3 hal pokok yang harus kita uraikan. Yang pertama, proses pembelajaran, yang kedua, keterampilan menulis, dan yang terakhir yaitu pemerolehan bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa dapat meningkatkan keterampilan berbahasa pada anak, misalnya mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Teori-teori tersebut diantaranya yaitu yang pertama, teori behavioristik, yang kedua, teori mentalistik, yang ketiga, yaitu teori Bialystok. Nah, yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik dikembangkan oleh Snickers pada tahun 1938. Teori ini menjelaskan tentang tingkah laku berbahasa manusia yang menggunakan metode SR atau stimulus respon. Nah, perilaku respon di sini diakibatkan karena adanya stimulus. Menurut Skinner, ada 2 jenis respon. Yang pertama yaitu respon dan respon. Respon dan respon adalah respon yang dapat dikenali oleh stimulus. Misalnya, kita menjadi lapar saat kita melihat makanan yang enak. Yang kedua yaitu operan respon. Operan respon adalah respon yang dipancing dengan imbalan. Misalnya, seorang anak akan diberikan hadiah oleh orang tuanya jika anaknya bisa mendapat juara. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan keberhasilan dalam proses pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu frekuensi. Frekuensi di sini adalah seberapa banyak anak melakukan pengulangan pembelajaran berbahasa di rumah. Misalnya, semakin sering anak membaca di rumah, keterampilan berbahasanya akan semakin meningkat. Yang kedua yaitu peniruan. Di sini, guru diharapkan dapat memberikan contoh yang baik sehingga anak muridnya dapat meniru dari sang guru. Misalnya, berbahasa Indonesia dengan baik. Misalnya, kalau guru mencatat catatan di depan, di papan tulis, anak atau murid akan mencatatnya di catatan. Hal tersebut dapat meningkatkan keterampilan menulis pada anak. Nah, yang ketiga yaitu penguatan. Penguatan di sini adalah guru memberikan apresiasi dan motivasi kepada anak didiknya sehingga anak didiknya memiliki kepercayaan diri dan dapat memotivasi siswanya untuk belajar lebih giat. Nah, yang kedua yaitu teori mentalistik. Teori mentalistik berpandangan bahwa setiap anak sejak dilahirkan sudah memiliki kemampuan keterampilan berbahasa. Karena sejak anak dilahirkan, anak sudah memiliki yang namanya LAD, Language Acquisition Device, yang dimana hal tersebut memungkinkan seorang anak memiliki kemampuan berbahasa. Sehingga kita hanya perlu mengasah kemampuan tersebut, sehingga anak dapat menjadi lebih baik dalam keterampilan berbahasanya. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Bialystok. Teori Bialystok menurut Barajat dalam tahun 1990 ada 3 tahap yang dilalui dalam teori itu. Yang pertama yaitu input, dan yang kedua yaitu knowledge, dan yang terakhir yaitu output. Pertama yaitu input. Input adalah pengalaman pembelajar. Kedua yaitu knowledge. Knowledge adalah segala macam informasi dan pengalaman yang diperoleh oleh pembelajar. Setelah semua tahapan pada knowledge berisi, sampailah kepada tahapan output yang berisi respon dan pengalaman dan pemutaraan isi hati. Respon mengacu kepada output, baik berupa pemahaman maupun pemutaraan isi hati. 2. Prinsip-prinsip pemerolehan bahasa. Berdasarkan ketiga teori, behavioristik, mentalistik, dan Bialystok yang telah dijelaskan dalam prinsipnya. Teori-teori tersebut dapat dijadikan basis atau pijakan dalam pembelajaran keterampilan menulis. Sesuai dengan teori behavioristik, keberhasilan keterampilan belajar menulis dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal
yaitu frekuensi, peniruan, dan penguatan. Sesuai pandangan mentalistik, siswa dimungkinkan memiliki keterampilan menulis sebab semua siswa memiliki kemampuan berbahasa sejak lahir. Dengan kemampuan itu dapat memproses kemampuan sedemikian rupa sehingga data dapat dikelompok-kelompokkan secara teliti sehingga ia dapat membuat aturan gramatika. Berdasarkan teori Bialystok, keberhasilan keterampilan belajar menulis yang berhasil antara lain harus ada input atau masukan yang baik sebagai pengalaman belajar siswa. 3. Pembelajaran keterampilan menulis dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembelajaran keterampilan menulis berbasis proses menulis. Apabila pembelajaran keterampilan menulis, dasar pijakannya proses menulis, maka pembelajarannya sesuai dengan prinsip-prinsip proses menulis, yakni tahapannya antara lain yang pertama, pra-penulisan, yang kedua, penulisan draft, dan yang ketiga, revisi tulisan. Yang kedua adalah pembelajaran keterampilan menulis berbasis teori pemerolehan bahasa. Proses pemerolehan bahasa antara lain yang pertama, menerapkan prinsip kuantitas dalam menulis. Yang kedua, menerapkan prinsip peniruan. Yang ketiga, menerapkan prinsip penguatan. Keempat, menerapkan prinsip potensi bawaan anak. Dan yang kelima, menerapkan prinsip penyediaan masukan yang baik. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang strategi-strategi pembelajaran menulis di sekolah dasar. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, apa sih yang dimaksud dengan menulis? Nah, jadi menulis adalah suatu kegiatan di mana kita mengungkapkan ide supaya menjadi suatu tulisan yang dapat dibaca dan dinikmati oleh orang lain. Pembelajaran keterampilan menulis di sekolah dasar merupakan pembelajaran dasar serta pengenalan siswa kepada apa itu kegiatan menulis sendiri. Di sini ada dasar-dasar dalam pembelajaran menulis. Yang pertama, lagu ABC. Kita misalnya mengajarkan lagu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Sekarang aku tahu, ayo belajar denganku. Nah, pengajaran dengan lagu ABC ini dapat membantu siswa untuk mengingatnya lebih cepat dan mudah. Nah, yang kedua ada latihan memegang pensil. Di sini kita perlu memperhatikan karena nggak semua anak itu dapat memegang pensil dengan benar, khususnya di kelas 1 yang belum terbiasa memegang pensil. Terus yang ketiga ada asosiasi huruf. Di sini dalam pengenalan huruf, peserta didik perlu mengenal pemilipan huruf dengan benda-benda di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan pengenalan huruf benda-benda di sekitarnya dapat mempermudah siswa untuk mengingatnya. Contohnya, I itu mirip lilin, O itu mirip roda, dan J itu mirip jangkar. Yang keempat, urutan pengenalan huruf. Urutan pengenalan huruf yang disampaikan kepada murid, misalnya huruf vokal itu apa anak-anak? Huruf vokal itu A, I, U, dan O. Dan kita perlu mengajarkan huruf konsonan 1 apa, konsonan 2 apa, dan konsonan 3 itu apa. Terus yang kelima, ada kreasi kata. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk mengkreasikan kata kepada siswa? Misalnya, E itu ekor, I itu ibu, O itu otak, B itu bibi, dan contoh-contoh lainnya. Selanjutnya di sini ada tujuan menulis. Tujuan menulis menurut Darmiyanti, Judi, dan Mulyasi adalah yang pertama, siswa mampu menuliskan kata dan kalimat sederhana. Yang kedua, mampu menuliskan kegiatan sehari-hari dengan kalimat sederhana. Yang ketiga, mampu menceritakan dan menulis benda-benda yang dikenal. Atau dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis itu adalah agar siswa paham dan memiliki dasar yang benar dalam menulis seperti kerapian, kejelasan, pembuatan kalimat yang tepat, dan juga ketepatan huruf yang digunakan.
Halo teman-teman, selanjutnya yaitu metode pembelajaran menulis. Ada 4 metode, yaitu 1. Metode eja. Metode eja adalah metode pembelajaran yang dapat memudahkan anak berkesulitan belajar untuk mengawali proses pembelajaran dengan membaca, kemudian mengeja huruf demi huruf. Kemudian metode pembelajaran eja mengenalkan lambang-lambang huruf A sampai Z disertai dengan mengenalkan bunyi huruf atau fonem. 2. Metode global. Metode global berarti metode dalam mengajarkan bahasa untuk mengajar membaca dan menulis. Permulaan dengan menyajikan bahwa secara utuh dan meminta siswa untuk menyalinnya. Biasanya, siswa menghafalkan lalu kesulitan dalam membaca dan menuliskan unsur yang baru. 3. Metode SAS. Metode SAS adalah permulaan menggunakan proses penguraian kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata menjadi huruf, fonem itu kemudian dilanjutkan dengan proses sintetik. 4. Metode kata lembaga. Metode kata lembaga memulai mengajar membaca dan menulis, permulaan dengan mengenalkan kata, mengurai kata menjadi suku kata menjadi huruf, kemudian menggabungkan huruf menjadi suku kata dan selanjutnya memvariasikan huruf yang sudah dikenal menjadi suku kata dan kata lainnya. Selanjutnya penilaian dalam menulis. Evaluasi atau penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan untuk menentukan kualitas suatu yang terkandung dalam data tersebut. Sasaran penilaian mencakup 3 ranah, yaitu 1. Ranah kognitif, kemampuan intelektual, 2. Ranah efektif, kemampuan emosi dan sikap, 3. Ranah psikomotorik, keterampilan. Kita sebagai guru dapat memilih dan merancang pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak didik, yaitu dengan 2 cara penilaian. 1. Penilaian proses. Dalam proses pembelajaran dimaksud guru akan memperhatikan aktivitas, respon kegiatan, minat, sifat, dan upaya siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Untuk mendapatkan informasi tersebut, ada alat penilaian yaitu berbentuk tes. Seperti apa sih tes itu? Tes adalah serangkaian pertanyaan yang harus dijawab dan ditanggapi dan dikerjakan. Ada 3 macam tes. Tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan. 2. Penilaian hasil. Penilaian hasil dapat dimaksud untuk menentukan pencapaian atau hasil belajar siswa, menilai hasil pencapaian pembelajaran siswa yang memenuhi nilai kemampuan siswa. Kemampuan-kemampuan yang dimaksud meliputi pengenalan atas satuan-satuan lambang, bahasa yang berupa huruf, suku kata, dan kalimat sederhana. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai pembelajaran keterampilan menulis dan teori dari pemrolehan bahasa. Semoga apa-apa yang dijelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.